Halo semua, selamat datang kembali di Studiolog. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu di PT April Elektronik. Bagian yang kedua yaitu di memasukkan ke jurnal-jurnalnya ya, karena kemarin kita di part 1 udah bahas menganalisisnya. Sekarang kita masukkan ke jurnalnya. Mungkin untuk pertemuan di part kedua ini hanya sampai masukkan ke inventory card-nya aja. Nanti di buku besar kita lanjut di part yang ketiga insya Allah. Jadi langsung aja kita mulai. Ini udah aku tulisin juga santumin nama-nama akunnya, daftar akun yang akan kita gunakan di PT April Elektronik. Lalu di sini udah ada akan data piutang, data persediaan barang dagang, sama data utang dagang per November, 30 November 2024. Oke. Langsung kita mulai di transaksi yang pertama, yaitu transaksi penjualan secara kredit di sales journal. Di sales journal di tanggal 2, lalu invoice number-nya kita tulis saja FM01 yang di nomor faktur itu. Lalu di debiturnya kita tulis nama pelanggan kita di PT CAP ini. Nah, lalu account receivable itu yang di piutang dagang berarti ini, tinggal tulis saja piutang dagang 390 juta 259 750. Lalu cost of goods sold kita kosongin dulu. Di sales itu total penjualan kita ini sebesar 349 630. Di sales 349 650 ribu. Lalu di insurance payable itu dari asuransi ini ya. Asuransi ini sebesar 1.700.000 sekian. Insurance 1.748.250. Flat out itu PPN 11% sebesar 38 juta ini. 38.461.500. Di freight payable itu berarti biaya kirim sebesar 400.000. Oke. Nah, ini kan sisa di sebelah kredit ada inventory, di sebelah debit tadi ada cost of goods sold. Kita isi nominalnya cost of goods sold sama inventory card itu sama inventory itu dari inventory card. Jadi kita isi inventory cardnya sekarang. Di inventory card ini kan nama barangnya Samsung Air Conditioner. Kita cari di kolom Samsung Air Conditioner. Nah, di sini kita masukkan tanggal 2, dokumen nomornya FM01. Untuk description-nya tulis aja penjualan kredit. Nah, sebelum memasukkan ini di transaksinya, kita tulis dulu kan sebelumnya saldo awalnya dong, biar nanti bisa ketulis di balance-nya. Nah, saldo awalnya ini kita dapat dari ini tadi. Di soalnya, itu ada di sini data saldo persediaan barang dagang per 30 November. Kita tulis di Polytron itu ada 55, berarti ditulis di kuantitas 55, harga per unitnya juga ditulis, total harganya juga ditulis. Sampai di Samsung Air Conditioner juga seperti itu. Ditulisnya itu di bagian balance ya. Nih, di bagian balance. Karena ini udah aku tulis, jadi kita lanjut aja langsung ke penjualan, ke transaksinya ya. Tadi penjualan kredit. Nah, karena ini kan penjualan kredit, berarti masuknya di kolom in atau out. Betul banget, di kolom out. Kenapa di kolom out? Ya karena kalau out itu kan keluar. Karena ini penjualan, otomatis barang kita kan keluar. Misalnya di kolom out. Kalau dicatatnya di in, itu berarti kalau kita ada pembelian di in, karena bertambah barang kita. Karena ini berkurang, langsung aja tulis satuannya, jumlahnya yang dibeli itu berapa, 35. Price-nya kita lihat dari ini. Nih, price balance. Sebesar 6 juta sekian. Jangan dilihat dari harga satuan di transaksinya, karena itu beda. Kalau penjualan, kita lihat dari inventory card kita. Tapi kalau pembelian, kita lihatnya di kolom price ini, dilihat dari nota transaksinya. Nanti kita coba di pembelian juga. Nah, untuk amount, itu dari sama dengan 35 di unit dikali price. Nah, ini. Nah, di unitnya yang di balance sama dengan, kan berarti dikurangi ya, 50 dikurangi 35. 15. Nah, untuk yang di price kita kosongin dulu, kita isi yang di nolnya dulu, sama dengan 315 juta dikurangi 220 juta. Lalu di price baru, yang terakhir itu 94 dibagi 15. Oke? Gitu ya. Jadi di balance, yang di price kita isi yang terakhir, karena nanti di price itu dari amount dibagi unit. Oke ya? Terus yang ditulis di cost of goods sold sama inventory itu yang mana? Yang di amount-nya ini, yang di amount out-nya ini. Sebesar 220 juta 325 ribu ini. Kita tulis dulu. Sama dengan ini ya, 220. Di cost of goods sold juga sama. Kita sama dengan aja. Dan ini udah balance ya. Jadi lanjut aja ke transaksi yang kedua di tanggal 3, cash receipt journal. Dokumen nomornya PKM01. Nah, ini explanation-nya ini tulis keterangannya. Pelunasan piutang dagang, gitu aja. Karena pelunasan piutang dagang, otomatis kas kita bertambah ya. Kas kita bertambah sejumlah ini. Nih, 308 juta ini loh. Ya, kelihatan ya. Nih, 308 juta. Cash in bank tulis 308 juta 795 850. Lalu di sini apakah ada sales diskon atau potongan penjualan? Ada ya, karena kan ini terminnya itu 1/10. Nih, 1/10. 1/10. Kita dapat potongan sebesar berapa? Sebesar 1% dari 311 juta ya. Berarti sama dengan 311 915
dikali 1%. Nah, total penjualan segini, berarti kan kita tinggal bayar ini nanti. Coba kita cek. Ini aku sambil belajar juga ya teman-teman. Jadi mohon koreksinya juga, kita belajar sama-sama aja. Sama dengan ini tambah ini, apakah hasilnya adalah 311? Let's see. Nah ya, betul ya. Oke, ya, betul. Berarti diskon itu dia dapat dari piutang. Piutang ini 311 dikali 1%. Kan ini bacanya termin itu, ini ya, buat kalian yang belum tahu. Termin itu bacanya 1/10, N/30. Itu berarti kalau kita berhasil melunasi, kalau bukan kita sih, kalau si pelanggan kita itu berhasil melunasi utang mereka dalam kurun waktu 10 hari, itu mereka akan mendapatkan potongan penjualan sebesar 1%. Mereka akan dapat potongan sebesar 1% gitu. Makanya 1/10. Berarti ini udah. Terus di other-nya ada nggak? Di other-nya nggak ada ya. Terus langsung ke kreditnya, itu di account receivable aja. Account receivable-nya dari ini ditambah ini, udah 311 kan, betul. Udah, berarti udah balance. Lanjut yang ketiga, itu di charge juga tanggal 5 BKM 02, keterangan penjualan saham, gitu aja. Lalu di cash in bank itu sebesar 100 juta ini. 100 juta. Apakah ada saldo atau potongan penjualan? Nggak ada ya. Lanjut di other. Di other-nya itu di other nggak ada ya guys. Langsung di kreditnya aja. Nah kan di debitnya cuma 100 juta ini. Kita cari yang di kreditnya itu di current investment ini guys. Current investment stock itu 80 juta. Ini dari 80.000, maaf, sebanyak 80.000 lembar dengan nominal 1.000. Kita kalikan 80.000 dikali 1.000 itu 80 juta. Masuk di other. Account number-nya kita lihat current investment stock dari nama akun ini. Current investment stock 1121. Nggak bisa. 1121. Amount-nya 80 juta. Ada selisih kan antara, salah guys, kok isinya di sini sih, di bawahnya sini 1121 ya tadi. Amount-nya 80. Nah ini kan ada selisih 100 juta dikurangi 80 juta kan, sebesar 20 juta selisihnya. Selisihnya itu masuk di gain or loss marketable security. Gain or loss, kita lihat gain or loss. Ini gain or loss unsold marketable security itu di 4202. Sebesar sama dengan 100 juta dikurangi 80 juta. Ya, balance. Coba kita jumlahin. Nanti aja habis kita jumlahinnya, kita lanjutin dulu aja. Lalu di tanggal 7 ada purchase. Tanggal 7 faktornya FN 26. Kreditornya itu dari ini, PT Berlayar. Tracknya kita kosongin aja. Lalu merchandise inventory-nya kita isi. Merchandise-nya kita isi nanti. Fed in itu ini tetap PPN 11%, 32 824. Account payable itu piutang dagangnya ini sebesar 331 224. Lalu di merchandise inventory kita lihat dari inventory card, kita isi dulu inventory card-nya. Kita beli LG ini tanggal 7. Dokumen number FN 01. Keterangan pembelian kredit. Maksudnya di in atau out? Di in ya, karena pembelian berarti barang kita nambah. Pembelian kita beli berapa? 80, tulis price-nya. Nah tadi aku udah bilang kalau di in price-nya itu kita lihat dari sini, dari nota kita sebesar 3.730.000. Amount berarti tinggal 80 dikali price. Oke, ketemu amount-nya segini, terus langsung di balance berarti nambah ya. Kalau nambah berarti ditambah dong. 62 ditambah 80. Lalu di amount itu juga pasti nambah. 230 ditambah ini 298.
di price-nya tuh 529 dibagi 142. Nah, ini udah harganya udah beda lagi ya. Ini udah naik dari 3725 jadi 37278116,90. Nah, yang dimasukin di purchase itu yang ini sama yang di amount 298.400. Dan ini emang harusnya sama-sama yang di nota total penjualan ini. Ini kan sama ya 298.400, oke. Dan ini udah balance kan? Udah balance nih. Tuh, gak sama. Lanjut di CRJ ada pelunasan piutang dagang. Pelunasan piutang dagang di cash in bank sama. Kalau di cash in bank itu dari sini 322 juta. Sekian, 322,284,600. Apakah ada sales diskon? Ada. Sebesar, atau enggak langsung aja deh guys, 325 gitu. Kita iniin aja. Bentar, ini nomornya ya. Kita isi di account receivable-nya dulu. Kita salah isi harusnya di sini. Di account receivable-nya itu kan 325. 325 540. Nah, berarti ini harusnya ini di bawahnya sini karena ada tadi. Kita bawahin dulu. Oke. Nah, di sales diskon itu tinggal yang di account receivable ini dikurangi sama cash in bank. Udah, ini pasti udah termasuk sales diskon atau potongan penjualannya ya teman-teman. Langsung aja jadi. Udah. Dan nanti balance juga. Lanjut di General Journal tanggal 9. Tanggal 9 General Journal BPC 01. Account name itu ditulis nama akunnya. Kan ini pembayaran biaya bahan bakar transportasi. Kita lihat di nama akunnya biaya bahan bakar transportasi. Debitnya kan pasti biaya bahan bakar transportasi. Kreditnya kalau General Journal pengeluaran kurang dari 2 juta ini di kebijakan akuntansinya. Itu maksudnya di petty cash atau kas kecil. Nah, karena petty cash itu tidak dibuatkan jurnal khususnya atau jurnal petty cash itu maksudnya di General Journal atau di jurnal umum gitu. Kita cari pembiaya bahan bakar transportasi, beban transportasi di nama akun. Mana ya? Transportasi. Ini transportation expense. Lalu kreditnya itu di petty cash. Petty cash. Akannya ini nanti pasti durasinya bakal panjang teman-teman. Kayaknya nanti aku bakal di jurnal ininya aku bagi 2 lagi. Jadi nggak jadi langsung selesai hari ini karena kayaknya bakal panjang karena aku jelasinnya juga pelan-pelan. Nggak bisa ngomong cepet, gitu ya. Petty cash itu nih, oke. Debit sebesar 1.800.000. Kreditnya juga harus sama dong. Oh no, aku lupa. Di tanggal 10 ada PKK 01 pembayaran PPN. Masuknya di mana aja? Yang di 2552, kalau kita mulai dari debitnya dulu. PPN keluaran, di debit itu ada PPN keluar. Di account no berarti, PPN keluar. PPN keluar. Ini 2103. Jumlahnya 117 222.750. Lalu di kreditnya itu ada 2. Di cash in bank itu sebesar 2.552.350. Dan di other PPN masukan. PPN masukan. Nih. Sebesar 114, nggak kelihatan ini. 114, 670, 400. Oke. Ya, gini ya. Terus lanjut di CPJ lagi, ada pelunasan hutang dagang. Berarti akan payable, utang kita berkurang sebesar 200, bukan 272 tapi 277. 277.850. Terus di kreditnya itu ada cash in bank. Kita membayar sebesar 293.000. Berarti ada potongan pembelian pasti. Nah, ini kan juga ada terminnya nih. 2/15. Kalau kita berhasil melunasi utang kita dalam jangka waktu 15 hari, itu akan dapat potongan sebesar 2%. Kita dapat potongan 2% ya. Langsung aja disama dengan ini 277 kita kurangkan dengan 27. 272. Oke, ini aku udah salah tulis. 272 293. Ya, selesai. Lanjut di sales journal. Di sales journal ini ada nanti enaknya kita bahas sampai tanggal berapa ya? Sampai 20 dulu aja kali ya. 12 itu FM01, FM02. Debiturnya PT Sepia.
Accounts receivable yang di jurnal penjualan ini kita enak guys, karena tinggal masukin aja nih dari keterangannya ini, nggak usah mikir-mikir. Nih, ya oke. Accounts receivable itu kan piutang, berarti ini piutang sebesar 293. Cost of goods sold kita isi nanti. Di sales itu total penjualan 262.465. Insurance payable itu asuransi sebesar 1312325. Lalu VAT out atau PPN itu 28.871.150. Freight payable itu biaya kirim sebesar 400.000. Sisa cost of goods sold sama inventory masukkan di inventory card. Ada Polytron. Polytron itu di atas tanggal 12. Dokumennya FM02. Keterangan penjualan kredit. Di out berarti di out sebesar 35, sebanyak 35. Harganya kita lihat dari balance price di sini 4921 ya. Lalu amannya itu dari 35 kita kalikan dengan 4921. Bentar, dapat terus karena penjualan berarti unit kita berkurang. Dikurangi ini 35. Price-nya akhir dari aman dulu 270, dikurangi lagi 172. Enter, baru di price sampai dengan 98 kita bagi dengan 20. Dah. Ketemu kita yang kita tulis di mana tadi, sales journal. Inventory itu di bagian mana? Betul, di aman ini. Nah, yang di cost of goods sold juga sama. Ini juga. Ya, ini balance ya. Nih, lihat aja balance. Lanjut di cash receipt journal tanggal 13. Tanggal 13 ada BKM 04. Yang udah tulis apa ya? Tadi kan udah ada yang tulis ya? Duh, kok ada? Duh, hilang. Oh, ini oke. Lanjut. BKM 04. Ada pelunasan piutang. Cash in bank, pelunasan piutang kas kita bertambah sebesar 316 juta sekian. 316 juta berapa? 550. Lalu di sales diskon ada potongan penjualan nggak? Ternyata nggak ada. Ini kan nggak ada terminnya nih. Gampangnya gitu aja kalau nggak ada terminnya. Udah, nggak ada. Nol gitu kita kosongin. Lalu di kreditnya langsung di diskon receivable-nya. Berarti juga sama kan 3.316 juta ini. Nah, lanjut di CPJ. CPJ tanggal 14 itu ada BKK 03 di dokumen nomornya ini. Terus deskripsinya pelunasan hutang. Pelunasan hutang kita berkurang sebesar ini 234. 234 560. Lalu di cash in bank kita membayar, tapi kita bayar cuma 229 868. Ini ya guys, kasnya tadi itu ini kas ketutupan. Ini kas. Terus ada termin, ada potongan penjualan enggak? Ini ada terminnya. Utang kita 234 sekian, tapi kita cuma bayar 229 sekian, berarti kan ada potongan kan pasti. Kita kurangin aja biar cepet. Ini dikurangin, ini 229. Ya, lanjut di purchase journal tanggal 15. Tanggal 15 FD 19 dari PT melompat lebih tinggi. Yang bikin soal siapa sih? Namanya lucu bener deh. Merchandise-nya kita isi nanti. Lalu di VAT in itu yang di PPN ini. Ini juga ya. Pembelian itu juga tinggal ngisi aja. Hah, penku ketinggalan. Ini. Oh, ini aja. 34.694.000. Lalu akun payable itu piutang dagang sebesar 350 juta. 350.094.000. Di merchandise kita isi dulu inventory card di Samsung di tanggal 15 FD 19 pembelian kredit berarti di in ya, termasuk sebesar 50, jumlahnya 50 kan kita lihat dari sini guys. Kalau pembelian kita lihat dari notanya, nota 50. Price-nya dari nota juga, pokoknya semuanya nota kalau di pembelian itu. 6308000. Amannya tinggal kalikan aja ini kali ini. Lalu langsung di balance berarti bertambah 15 tambah 50. Price-nya isi nanti kita ke amount dulu, ini tambah amount. Kok nggak bisa. 94 tambah 315. Nah, baru di price dari 409 kita bagi 65. Nah, ada perubahan harga lagi karena kita udah beli, berarti harganya naik. Mahal kan apa-apa sekarang. Berarti yang di cash di purchase journal merchandise-nya dapat amount ini 315. Balance kan 681 318. Lanjut di GJ tanggal 16 di BPC 02. Pembayaran biaya konsumsi berarti biaya beban konsumsi.
Kita cari beban konsumsi. Beban makan dan minum, consumption expense. 5262. 5262, ya kan? Lalu kreditnya petty cash. Nominalnya 1.250.000. Balance ya 20.950.500. Lanjut tanggal 17 di sales journal. Tanggal 17 FM03. Debiturnya itu PT kita. Account receivable dari ini piutang 634.856.950. Cost of goods sold kita isi nanti. Kita ke sales itu total penjualan sebesar ini 568.930. Insurance itu asuransi. Ini asuransi 2844.650. Lalu fat out itu PPN 11% itu 62.582.300. Freight payable itu biaya kirim sebesar 500.000. Loh tadi kan padahal 400 ya. Udah naik juga freight payable-nya. Nah, sisa inventory sama cost of goods sold lagi kita cek di inventory card. Kita isi dulu. Ada Samsung air conditioner. Ini barangnya ada 2 ya. Jangan sampai kita isi cuma 1 doang. Biasanya lupa. Serinya 17 tanggal 17 keterangan FM03. Penjualan kredit di out sebanyak 40. Price-nya kita ngikut dari yang paling baru ini 6305. Terus amount-nya kita kali di unit 65 dikurangi 40. Price-nya nanti kita isi amount 49 dikurangi 252. Price dari 157 itu bukan dikurang tapi dibagi 25. Nah ini ya. Terus di sama LG tanggal 17 FM03. Penjualan kredit, penjualan di 30 unitnya. Price-nya kita lihat dari price balance. Amannya tinggal 30 dikali 3.700. Lalu unit berkurang, ya kan? Dikurangi 30. Lalu di amount 529 dikurangi juga 111. Baru ke price 417 dibagi 112. Oke. Gitu doang masa. Terus sisa jurnal berarti cost of goods sold-nya itu ada 2 juga ya. Yang itu yang di mana? Yang di amount ini 252 ini ya. Gak bisa diem. Gak bisa. 252 kita tambah dengan yang di LG yang di 111 ini. Bentar. Sebesar 3 sama dengan 364. Kita lihat 2074 759 682,04 sama ya. Lanjut di tanggal 18 ada cash receipt. Bentar guys, masa aku mati, baterainya habis. Bentar ya, maaf ya teman-teman, banyak banget kendalanya. Mana aku juga sinyal lama lagi. Gak bisa guys, dah lah. Tanggal 18 di BKM 05. Penjualan tunai kendaraan. Penjualan tunai kendaraan otomatis kas kita baru tambah dong sebesar ini. Yaudah aku tulisin jadi tinggal masukin aja. Di kas bank itu 112.350. Nggak ada sales penjualan, nggak ada sales diskon karena bukan pelunasan piutang. Berarti di ada ini kan ada akumulasi depresiasi ya. Ini akumulasi penjualan tunai. Ini akumulasi depresiasi vehicle. Akun berapa? Akumulasi depresiasi vehicle 1323. Oh, nggak bisa bang. 1323. Nah pasti rumusnya sebesar berapa? 45.257.500. Lalu di koreksi nggak ada, sales nggak ada, di kreditnya itu di vehicle itu 1313. Tuh nggak bisa. Aturan tuh bisa kalau sama dengan ini. Kenapa nggak bisa ya? Sebesar 150 juta kurang 0 ya, harus teliti. Di tanggal 18 ada CPC. Tanggal 18 ini dokumennya BKK04, deskripsinya pembayaran listrik dan telepon. Pembayaran listrik telepon. Berarti di ada biaya listrik dan telepon. Biaya listrik
Biaya listrik, air, dan telepon ini. Electricity, water, bukan. Kita tulis account numbernya. Electricity 5252. Nah, ini bisa sebesar 9.525.000. Di cash in bank, berarti ini. Ya, lanjut di tanggal 20. Oke, ini yang terakhir. Ya, kita lanjut besok lagi, karena ternyata ini kayaknya udah panjang, karena aku ngomongnya sangat-sangat lama. Gak tahu kenapa lama ngomongku ya. Di tanggal 20 ada PJ. 31. Kreditornya PT Sahabat Sejati. Mercedes. Nanti VAT in itu PPN. Gak bisa bawa coret-coret juga kah? Bisa kok. Oke, ini ya pokoknya. Kalau gak bisa. VAT in itu PPN 11%, 16.335. Lalu akun payable itu piutang dagang 164.835. Oke. Lalu merchandise-nya kita isi dari inventory card di Polytron. Tanggal 20 ada pembelian kredit. Pembelian kredit berarti masuk di in, unitnya sebanyak 30. Price-nya kita lihat dari nota. Price-nya atau harga satuan itu sebesar 4.950.000. Mohon berarti 30 kita kali dengan ini 4.950. Ketemu. Lalu di balance itu berarti nambah 20 ditambah 30. Amount-nya lagi itu 98 ditambah 148. Price dari 246 dibagi 50. Nah, harga baru lagi. Lalu yang ditulis di merchandise itu yang 148.500. Harus sama. 148.500. Oke, sama ya di total penjualannya ini. Nih. Ini total penjualan. Sama. Oke. Hari ini jadinya kita hanya membahas setengah soalnya aja. Masih ada, atau ini masih tanggal 20 ada satu lagi, sekalian aja. Di CPJ kita lanjutin dulu satu lagi. Pengisian saldo kas kecil tanggal 20. BKK 05. Berarti kas ya, kas petty cash kita bertambah di other. 1112 sebesar 4 juta. Lalu cash in bank, kas kita berkurang sebesar 4. Oke. Sepertinya udah sampai di tanggal 20 ini dulu. Selebihnya kita bahas di part ketiga. Kita kurang dari tanggal 22 sampai 30. Ini kurang sedikit sebenarnya, tapi udah panjang. Jadi kita lanjut besok. Ini kita sampai tanggal 20. Oke, sudah ya teman-teman. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini di part kedua. Mohon maaf jika aku menyampaikan ada yang salah atau kecepatan atau malah terlalu lama aku jelasinnya. Mohon maaf, dan aku minta saran dari kalian juga. Gimana bagusnya?